walil mujrimi thalathu alamatin, bahwasanya tanda-tanda manusia berdosa atau tanda-tandanya manusia berbuat jahat ada 3. Yang pertama yaitu hubbul fasad, yaitu mereka resep atau cinta kerusakan. Mereka resep dengan namanya tingkah laku nurutnya daripada akhlakul karim di akhir zaman ini. Mereka rusak daripada akhlak moral manusia bangsa ini. Itulah tanda-tanda berdosa. Bahkan dia merusak daripada rumah tangga orang yang tadinya akur. Dengan adanya dia dirusak dan tidak terpisah. Inilah tanda-tanda penjahat. Inilah tanda-tanda manusia pendosa. Bahkan dia merusak daripada lingkungan. Demi apa? Demi keuntungan pribadi. Bahkan dia berani menyemarakkan daripada kemaksiatan, berani berjudi, suka daripada berzina, bahkan suka daripada mabuk-mabukan, bahkan narkoba dan keburukan lainnya, berjoget-jogetan, bahkan membuka auratnya, termasuk hubbul fasad. Kata Nabi, itulah tanda-tanda pendosa atau manusia yang jahat pada dirinya. Bahkan dia berani yang namanya selalu mengadu domba. Dengan adanya dia menjaga permusuhan di satu tempat. Dengan adanya dia bakat pertukaran. Dengan adanya dia namanya bakat berselisih. Bahkan dia menjadi provokator di satu tempat, di satu wilayah, di satu kerjaan atau dimanapun dia berada. Dia selalu mengadu domba masyarakat. Inilah dia senang dengan tingkah laku tersebut. Ciri manusia orang jahat, ciri manusia pendosa, kata Nabi Muhammad SAW. Jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat kedua kepada Sayyidina Ali, yang kedua yaitu ciri penjahat atau ciri manusia berbuat dosa, durrul ibad, yaitu manusia yang membahayakan orang lain, yang membahayakan dari zahir maupun dari batin. Manusia dengan jiwa raganya, pikirannya berzolim terhadap orang melalui jiwa raganya. Ribuan cara dia lakukan agar manusia itu menjadi rusak, agar manusia itu menjadi bahaya. Inilah ciri manusia berdosa, bahkan orang jahat, kata Nabi. Bahkan dia berani namanya menipu orang lain dengan segala cara, mencuri dengan segala cara. Bahkan dia merampok, membegal, membunuh, bahkan keburukan-keburukan lainnya. Inilah kata Nabi orang yang jahat, durrul ibad, membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Bahkan dia berani memfitnah sana sini, yang tidak ada dasar landasan hukumnya, yang tidak ada buktinya. Dia memfitnah kawan-kawannya, dia memfitnah saudaranya, memfitnah orang lain. Ciri manusia adalah pendosa atau orang jahat. Bahkan dia berani membuka aib-aib temannya, aib saudaranya, bahkan aib-aib saudara-saudara dekat, kerabat-kerabatnya. Ingat, semakin kita membuka aib orang lain, maka Allah akan bukakan aib kita di hadapan orang lain. Semakin kita tutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib-aib kita di hadapan orang lain. Bahkan dia berani namanya di satu lingkungan. Dengan adanya dia, manusia tidak tenang. Dengan adanya dia, manusia jadi was-was. Dengan adanya dia, terancam manusia. Inilah manusia yang membahayakan orang lain. Inilah ciri manusia penjahat. Inilah ciri manusia pendosa, kata Nabi. Andaikan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti mati akan disiksa di alam kubur atau di akhirat. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ciri daripada pendosa atau manusia yang jahat, kata Nabi, yang ketiga wajib tinabur berdasar, yaitu menjauhi daripada petunjuk. Alergi nasihati daripada kiai atau orang berilmu. Dia tidak mau daripada mendengarkan hatinya, dia tidak mau matanya, dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Dia cemoohkan orang yang nasihati dia. Bahkan ketika ada nasihat baik, dia selalu tertidur, bahkan lalu dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Berapa banyak zaman sekarang orang mendengarkan nasihat, tapi setelah mendengarkan nasihat, keburukannya tampil
setelah mendengarkan nasihat. Bahkan nyata fakta di akhir zaman ini banyak kerusakan, tapi dia selalu mendengarkan nasihat. Inilah ciri manusia yang dekat daripada petunjuk. Jika dia mendengarkan nasihat, hatinya namanya selalu marah, selalu dia merasa tersinggung. Bahkan manusia tersebut tidak mau dinasihati oleh siapapun. Dia merasa sudah hebat, merasa sudah pintar. Inilah bagian manusia pendosa, bagian manusia penjahat, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menjauhi daripada majlis ilmu, majlis taklim. Orang yang sudah menjadi majlis ilmu, majlis taklim, kehidupannya akan rusak, berani menuduh, memfitnah. Dia akan berani namanya menjadi mengotori satu tempat, satu daerah, yang mengundang daripada bencana di mana-mana karena kemaksiatan, karena didasari manusia yang tidak pernah hadir majlis ilmu atau majlis taklim. Bahkan orang tersebut menjauhkan daripada ulama, menjauhkan dari majlis taklim. Dia bangga terhadap dosa kecil, dosa besar yang tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya sudah banyak, umurnya sudah panjang, umurnya sudah tua, tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa dosa. Orang sekarang berbuat dosa kecil maupun dosa besar, tidak ada namanya hatinya bergetar. Inilah ciri manusia berdosa, kata Nabi Muhammad SAW. Ini wasiat khususnya untuk Sayyidina Ali, umumnya untuk para kita semua manusia. Bahkan dia berani namanya menampakkan daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Dia berani menampakkan kepada orang lain yang tidak berbuat maksiat. Inilah ciri manusia pendosa atau ciri manusia penjahat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita terhindar daripada 3 golongan ini. Andaikan ada nempel di dalam diri kita salah satunya 3 nasihat ini, kita tidak akan berubah, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harapkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asli kita akan namanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala andaikan kita tidak bertobat pada saat ini atau pada hari berikutnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima amal baik kita. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إذا الإنسان في خسر الذين آمنوا إلى الذين آمنوا الصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله بالكرام ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوة الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-Fatih wa al Fatih wa sallam wa nashrah bil hadi al-shirk mustaqim wa ala alihi wa qadri dari al ya ibadallah wa usikum nafsi bi taqwa faqad fazal taqul. قال الله تعالى في الكلام الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات اللهم ارحمنا بالبلاء والوباء والزلازل بحق انصرنا وتحرمنا أن لا إله إلا أنت قوام وسائر المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذكركم ولذكر الله أكبر من صلاة ذكركم